Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pagi yang cerah ini pasti kalian masih semangat kan untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu materi tentang teks fabel. Dengan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Sofa Aulia Kumala, MPD. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila Isati, NIM 2019 030024, dengan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan menyampaikan materi teks fabel. Berikut saya akan menyampaikan mengenai teks fabel. Selamat menyimak. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 5 jenis. Nah, saya sudah menaruh di samping sini ya. Yang pertama, ada pengertian teks fabel. Yang kedua, ada unsur teks fabel. Yang ketiga, ada struktur teks fabel. Yang keempat, ada ciri kebahasaan teks fabel. Ya, dan yang terakhir, ada contoh teks fabel. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teks fabel. Nah, kalian sudah paham belum apa itu teks fabel? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teks fabel. Fabel adalah salah satu jenis teks narasi atau cerita yang isinya menceritakan tentang kehidupan hewan atau binatang yang seolah-olah bisa hidup dan melakukan kegiatan sebagaimana manusia. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu unsur teks fabel. Unsur teks fabel dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, tema, yang kedua, latar, yang ketiga, tokoh, yang keempat, watak tokoh, yang kelima, konflik, yang keenam, amanat, yang ketujuh, cara penceritaan, yang kedelapan, tujuan komunikasi, yang kesembilan, alur, dan yang terakhir, yang kesepuluh, yaitu pesan. Nah, pada unsur teks fabel kali ini yaitu sama seperti unsur teks lainnya. Hanya saja pada unsur teks lainnya tidak ada unsur seperti teks fabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis dari struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Dan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Dalam teks fabel biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Nah, pada bagian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks fabel. Yang pertama yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama, sedangkan antonim yaitu kata-kata yang memiliki makna yang berbeda. Contoh dari antonim yaitu baik dan buruk, sedangkan contoh dari sinonim yaitu malas dan culas. Nah, bagian dari ciri kebahasaan teks fabel yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung di sini yaitu kalimat yang ditandai dengan tanda kutip 2 atau titik 2. Misalnya, aku lapar. Nah, bagian yang ketiga dalam ciri kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan kata seru. Kata seru di sini yaitu kata yang menunjukkan ekspresi hati. Misalkan dengan kata oh, wah, duh, dan sebagainya.
Nah, pada bagian keempat, dalam ciri kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan kata sandang. Kata sandang adalah kata yang dilekatkan pada orang, misalnya kata si dan sang. Nah, biasanya dalam teks fabel yaitu digunakan sebagai si kelinci atau sang kancil. Nah, pada bagian yang kelima di sini yaitu penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang diletakkan di bagian depan kata lainnya, yaitu misalnya ke, di, kepada, dari, dan pada. Nah, di samping sini saya sudah meletakkan beberapa contoh teks fabel. Selamat baca. Nah, sekian penjelasan materi mengenai teks fabel dari saya. Cukup menarik bukan sampai sini? Semoga bisa dipahami kalian semua ya. Dan saya berterima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video saya tentang teks fabel kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Dan saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.